Wa bil katsiri minha ima'un ila anna jami'al amwali laysat milkan liman hiya fi yadihi. Beberapa ayat dan beberapa hadis menjelaskan, hendak memberikan suatu keterangan bahwa semua harta itu bukan berarti dimiliki oleh orang yang berharta. Wa innama hiya milkun lillahi wahda. Harta itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dititipkan oleh Allah kepada mereka. Wal insanu aminun 'alaiha. Manusia yang berharta itu dipercaya oleh Allah terhadap dirinya. Harus supaya dia menjaga harta, membelanjakan hartanya sesuai dengan hukum-hukum yang telah diberlakukan oleh Allah kepada dirinya. Wa ma'zunun bitasarrufi fiha lina hududan muayyanatin la yajuzu an yata'addaha. Manusia yang berharta itu diberi restu untuk membelanjakan hartanya pada batas-batas tertentu dan tidak boleh dia melewati dari batas-batas tersebut. Tamaman kal wakili 'ala syai'i yatba'u iradatal asili fi jami'it tasarrufat. Hal tersebut dia mendapatkan wakalah. Dia sebagai wakil, maka tentunya wakil itu harus selalu mengikuti keinginan al-asil, keinginan pemilik harta secara absolut. Man huwa Rabbul Alamin. Dia adalah Tuhan pemilik alam semesta di jami'it tasarrufat. Maka al-wakil dia harus melakukan segala sesuatunya itu sesuai prosedur, sesuai aturan, sesuai hukum, bahkan sesuai etika yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min tilkal ayati hadhil ayatu yabkhaluna bima ata'umullahu min fadlih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. Maka yaqulu Allah Ta'ala? Yaqulu Allah Ta'ala yabkhaluna bima ata'umullahu min fadlih. Kembali kepada surat Ali Imran ayat 180. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Jadi ini teguran keras bagi mereka yang bakhil, yang enggan untuk melakukan zakat atau khumus. Itu tidak ada kebajikan sama sekali bagi mereka. Begitu juga yang dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtali fima ataqallahu daral akhirata. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Maksudnya kebahagiaan untuk negeri akhirat. Jadi orang yang berharta seharusnya dia berinvestasi untuk mendapatkan kebajikan kelak di hari kemudian. Karena salah satu peluang dan kesempatan seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan di hari kemudian nanti, orang tersebut berinfak. Orang tersebut membelanjakan hartanya. Lalu Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 47.
Anfiqu mimma razaqakumullah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, peluang kesempatan untuk mendapatkan kebajikan di hari kemudian nanti, mendapatkan surga, agar supaya orang yang berharta membelanjakan hartanya kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mampu. Wabil haditsil qudsi. Selain ayat-ayat itu menjelaskan tentang masalah orang yang berharta, lalu disebutkan di dalam haditsul qudsi, al-malu mali wal aghniya'u wukalai wal fuqara'u iyali faman bakhila bimali ala iyali adkhaltuhun nara wala ubali. Allah berfirman di dalam hadis Al-Qudsi, al-malu mali, harta itu adalah hartaku. Wal aghniya'u kalai, orang-orang kaya itu adalah wakil-wakilku. Aku memberikan mandat kepada mereka supaya mereka bertanggung jawab atas harta yang berada di tangan mereka. Wal fuqara'u iyali, sedangkan orang-orang fakir itu adalah keluarga besarku. Kamu mencari aku ada dalam diri orang-orang yang butuh. Faman bakhila bimali ala iyali adkhaltuhun nar. Bagi orang yang kikir, bagi orang yang bakhil terhadap hartaku yang aku amanahkan kepada dia, dia tidak membelanjakan hartanya kepada keluargaku, kepada orang-orang fakir, padahal mereka membutuhkan harta, adkhaltuhun nar wala ubali. Aku tidak segan-segan memasukkan dia ke dalam api neraka. Wala ubali, siksaanku keras, peringatanku tegas. Maka begitulah agama memberikan bimbingan kepada orang-orang yang berharta karena mereka mendapatkan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mereka tidak pikir, supaya mereka tidak enggan untuk membelanjakan hartanya. Wa asra'ul ayati dilalatan al-ayatus sabi'ah min suratil hadid. Aminu billah wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 7, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasai harta-harta itu. Jadi orang yang berharta itu, dia mendapatkan mandat dari Allah. Dia sebagai wakil Allah. Dia dipercaya oleh Allah supaya dia membelanjakan hartanya sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan hukum. Waliqaulihi ta'ala mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kamu diberi mandat memperoleh harta, sehingga harta itu berada di tanganmu. Wa ma'na ja'alahu khalifatan aqamahu maqamahu. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 7, manusia disebut sebagai khalifah Allah. Maka berarti manusia itu dia
menduduki kedudukan Tuhannya. Ya, ketika itu harus benar-benar bijak, berhati-hati, tidak melakukan perbuatan salah, bahkan tidak melakukan perbuatan dosa. Wal ayatu wal ahaditsu tufidu anna al-islam la yuqirru milkiyatal insani lil mali bi syatta ma'aniha sawa'un akanatil milkiyatu fardiyatan mutlaqatan kama hiya fil madhhab ar-rasmali aw milkiyatan muqayyadatan kama hiya fil madhhab al-ishtiraki aw milkiyatan jama'iyyah kama hiya fil madhhab asy-syuyu'i. Nah, alhasil ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah kita jelaskan memaparkan bahwa Islam itu tidak mengakui kepemilikan harta manusia dengan pola apapun. Islam tidak mengakui kepemilikan harta sesuai dengan teori harta itu milik individu sebagaimana yang dibenarkan oleh kelompok kapitalis. Islam tidak membenarkan kepemilikan harta itu milik sebagian golongan. Jadi harta yang dibutuhkan, fasilitas yang dibutuhkan oleh mayoritas ini harus dikuasai oleh negara, diatur oleh negara sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di dalam konsep sosialis. Tidak juga seperti itu. Dan Islam tidak mengakui kepemilikan harta seperti yang dipaparkan di dalam paham komunis. Bahwa semua itu milik rakyat, semua itu milik negara. Tidak.